Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat syukur, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan webinar komunitas belajar pengawas brilian. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta. Hari ini, untuk webinar hari ini akan membawa tema yaitu revitalisasi sekolah dalam pembelajaran mendalam. Agar Bapak Ibu tahu bahwa dalam tema ini nanti akan mengangkat dua topik materi yang akan ditampilkan dalam dua kali webinar. Yang pertama adalah hari ini. Hari ini narasumbernya adalah Ibu Rizky Sandra MPD. Yang kedua nanti tanggal 24 mencatat tanggalnya, ditunggu juga kedatangannya. Bagi yang datang hari ini ditunggu lagi nanti tanggal 24. Bagi yang belum tahu, kasih tahu tanggal 24 nanti ditunggu lagi kedatangannya. Narasumbernya adalah Bapak Haji Bambang Cahyono, MPD, nanti untuk tanggal 24. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk revitalisasi sekolah ini adalah program yang strategis yang sedang sekarang dilaksanakan, digerakkan oleh pemerintah mulai Kemendikbudrismen, di mana berencana menciptakan suatu lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan layak. Dan bagaimana caranya menjadikan sekolah yang begitu, nanti oleh narasumber Bapak Ibu Rizky Sandra akan dipaparkan. Untuk Ibu Rizky Sandra, silakan waktu dan tempatnya, dan Bapak Ibu peserta semuanya mari kita simak, karena nanti setelah Ibu Rizky Sandra memaparkan tentang materinya, akan ada cara untuk menanggapi pertanyaan, share juga beberapa sesi yang lain. Untuk waktu dan tempat, silakan. Terima kasih pembawa acara Bapak saya dan juga para panitia dari komunitas belajar pengawas brilian. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita dipertemukan dalam acara webinar yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta ridhonya kepada kita semua, dan juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini di tengah kesibukan masing-masing. Di sini yang saya hormati ada banyak para pengawas juga yang mengikuti. Kemudian juga ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru. Saya lihat tidak hanya dari Kabupaten Bogor, juga ada dari kabupaten ataupun kota yang lain. Alhamdulillah ikut membersamai kita untuk mereview kembali tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Bapak Ibu, saya izin share dulu. Ini yang menge-share mau saya atau mau Bu Hartini?
Saya coba dulu ya, Bu Har. Bapak Ibu, apakah sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Baik, terima Pakai bertampak. kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengkaji sebuah materi yang memang diamanatkan oleh panitia untuk menyampaikan tentang transformasi sekolah di dalam mewujudkan sekolah aman dan nyaman. Pada webinar hari ini, Jumat, yang barokah mudah-mudahan melalui webinar Pengawas Brilian Kabupaten Bogor, seri yang ke-12. Bapak dan Ibu sekalian, ini agenda kita barangkali pada hari ini, kita komitmen bersama, mungkin nanti setelah ada kesepakatan kita, tadi di dalam surat undangannya, mulai pukul 13.00 dan berakhir nanti pukul 15.00. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu. Kemudian nanti ada pemaparan materi dari saya dan mungkin juga kita bisa bertanya jawab mengenai materi ini dan ada refleksi serta nanti ada kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat bersama apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ternyata ini sebuah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Semua ini demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah konsep utama dari budaya sekolah aman dan nyaman yang saya sadu dari beberapa referensi. Definisinya ini tentang keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang hidup dalam ekosistem sekolah. Tujuan utama dari budaya sekolah aman dan nyaman ini adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar fisik dan psikisnya seluruh anggota warga sekolah. Visinya tentu saja sekolah harus bertransformasi. Bertransformasi ini mengarah ke perubahan menjadi ruang yang kondusif untuk belajar, berinteraksi positif, dan bertumbuh secara utuh. Bapak Ibu, ini ada struktur dari lahirnya Permendikdasmen tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Tentu saja ini didasarkan pada Astacita yang merupakan visi emisi Presiden Republik Indonesia dan juga pendidikan bermutu untuk semua yang merupakan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka lahirlah peraturan atau regulasi tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang merupakan penerjemahan atas visi dan misi Presiden dan Kemendikdasmen. Ini tadi saya sudah menyampaikan tentang pengertian dari budaya aman dan nyaman. Bapak Ibu, regulasi untuk budaya sekolah aman dan nyaman itu berdasarkan pada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang baru saja digulirkan di tahun ini. Permendikdasmen ini adalah sebagai permen pengganti dari peraturan penggantinya
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023. Dulu kita mengenal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan. Kemendikdasmen nomor 17 tahun 2026. Kebijakan ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini adalah bertujuan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah, yang meliputi pertama tentu saja pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosiokultural, juga keadaban dan keamanan digital. Yang berikutnya, dalam Kemendikdasmen nomor 17 tahun 2026 tentang pedomannya, yaitu di sini bertujuan untuk menyediakan langkah aplikatif. Artinya bagaimana nanti penerapan di sekolah Bapak Ibu agar Bapak Ibu semua lebih mudah untuk menerapkan budaya sekolah aman dan nyaman ini di sekolahnya masing-masing tentu saja, karena ini sesuai kontekstual dalam penyelenggaraan budaya aman dan nyaman. Kenapa sih Bapak Ibu ada peraturan tentang budaya sekolah aman dan nyaman ini? Tentu saja yang pertama, urgensinya adalah adanya pergeseran paradigma kebijakan dari yang awalnya reaktif kuratif menjadi promotif preventif kolaboratif. Artinya dulu kita selalu bereaksi tentang bagaimana mengatasi. Sekarang ini kita lebih ke mencegah dan juga berkolaborasi. Jadi disinilah penyesuaian paradigma yang diawali dengan pencegahan penanganan kejadian pelanggaran keamanan dan kenyamanan terjadi di sekolah itu ke arah yang lebih promotif, preventif, kolaboratif. Dengan menjunjung tentu saja hak anak dan hak asasi manusia. Yang kedua, urgensinya adalah dinamika acuan dasar hukum perundang-undangan, Bapak Ibu. Jadi diperlukan peraturan menteri baru yang secara aktif mengacu dan selaras dengan berbagai regulasi mengenai undang-undang atau undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian juga PP, tunas dan ketentuan perundang-undangan yang lain dalam mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Urgensi yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah partisipasi dan peran serta dari warga sekolah, keluarga, masyarakat maupun media. Jadi kita ada prinsip kemitraan dan gotong royong dalam pelibatan ini. Kebijakan di dalam pasal utama ini memuat tentang tujuan utama, bagaimana menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga negara. Pasal 2-nya, Bapak Ibu, kalau kita rangkumkan, ada 9 azas penyelenggaraan dari budaya sekolah aman dan nyaman. Yang pertama itu humanis, kedua komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, dan kesetaraan gender, harmonis dan berkelanjutan. Di dalam pasal 3 itu meliputi dari 4 aspek yang merupakan budaya sekolah aman dan nyaman. Yang pertama, tentu saja pemenuhan kebutuhan spiritual. Yang kedua, perlindungan fisik. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis.
dan keamanan sosiokultural. Yang keempat, keadaban dan keamanan digital. Di dalam pasal 8-nya mencakup ini sasarannya Bapak Ibu. Pertama tentu saja murid. Yang kedua, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan selain pendidik. Yang kesembilan, ini cakupan wilayahnya. Pertama di sekolah, lokasi kegiatan pembelajaran, ruang digital, dan media daring. Di pasal 10 sampai 39, ini mencakup tentang tata kelolanya sendiri, edukasinya seperti apa, penguatan peran warga sekolah, respon dan penanganan pelanggaran, bahwa tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah, dan peran pemangku kepentingan. Strukturnya seperti ini Bapak Ibu, dari Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tadi. Di dalam pasal 1 sampai 2 ini tentang ketentuan umumnya. Kemudian ada tujuan dan sasaran. Yang ketiga ada penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman seperti apa. Lalu bagaimana pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta juga diatur mengenai pendanaannya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ini arahnya Bapak dan Ibu. Yang pertama arah dari kebijakan Permendikdasmen nomor 6 2026 ini memperkuat promotif, preventif, kolaboratif. Jadi pendekatannya lebih holistik, artinya lebih menyeluruh Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membangun ekosistem budaya sekolah aman dan aman. Lalu memang kita tidak bisa lepas juga, masih perlu kuratif dan rehabilitatif. Tetapi kita memperkuat preventifnya ini. Yang kedua, perluasan pelindungan. Jadi tidak hanya berfokusnya pada kekerasan, namun memberikan pelindungan menyeluruh di lingkungan sekolah maupun pembelajaran yang di luar, hingga sampai ke ruang digital yang memang sekarang ini kita sangat banyak dipengaruhi oleh ruang digital. Yang ketiga adalah partisipasi semesta. Jadi ada kolaborasi, partisipasi dari semua unsur, baik itu warga sekolah, orang tua, wali murid, masyarakat, media maupun pemangku kepentingan. Yang keempat, aspek dari sekolah aman dan nyaman ini, Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan spiritual. Yang kedua, pelindungan fisik. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Yang kelima, penanganan pelanggaran kolaboratif. Jadi akan bekerja sama mengenai penanganannya. Kemudian ada pendekatan ligitasi dan non-ligitasi. Demikian Bapak Ibu dari arahnya. Nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada 4 aspek tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Yang tentu tujuannya tadi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Bapak Ibu, tentu keempat aspek ini harus kita segera terapkan atau aplikasikan di lingkungan sekolah kita masing-masing, yang nanti saya akan bahas dengan lebih detail bagaimana penerapan dari keempat aspek dari budaya sekolah aman dan nyaman ini. Bapak Ibu, di sini dalam budaya sekolah aman dan nyaman tentu ada humanis, komprehensif, partisipatif, dan juga melibatkan murid. Dari kita ada nanti gerakan rukun sama teman melalui program Sahabat Hebat. Nah ini Bapak Ibu mengenai
bagaimana koordinasi dan konsultasinya. Ini ada Pokja dari budaya sekolah aman dan nyaman. Dan juga ini ada sekolah, ada supra dan intersekolah, lintas perangkat daerah, aparat penegak hukum, bahkan tokoh dan organisasi non-pemerintah. Intrasekolah termasuk kepala sekolah, dibantu guru dan tenaga kependidikan, dan juga dapat melibatkan masyarakat. Bapak Ibu, di dalam pasal 43 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2026 ini, itu disebutkan bahwa kita dulu mengenal TPPK, Bapak Ibu. Sekarang setelah terbit Permen yang ini berarti TPPK sudah tidak berlaku lagi di sekolah. Masih ingat mungkin Bapak Ibu, dulu di sekolah kita punya tim pencegahan ya perundungan dan kekerasan ya. Jadi ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan sekarang ini menyelenggarakan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan partisipasi dengan seluruh warga sekolah. Ini tentu saja sekolah harus bersinergi dengan Pokja, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, dulu kita mengenal sebuah peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi dengan berlakunya Permendikdas tahun 2026 bahwa Permen Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 2023 berarti sudah tidak berlaku lagi. Oke, Bapak Ibu, ini bagaimana pembentukan Pokja. Ini kita lihat Bapak Ibu, untuk Pokja susunannya, ketuanya ini kelompok kerja adalah sekretaris daerah Bapak Ibu. Wakil ketuanya kepala Bapeda, koordinatornya kepala dinas pendidikan. Ini anggotanya dan juga dapat melibatkan beberapa unsur, di antaranya kepolisian, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan yang lainnya. Masa kerja Pokja itu sendiri 4 tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan. Ya, Bapak Ibu, ini untuk Pokjanya. Adapun tugas dari Pokja ini adalah ada 10 hal. Yang pertama, harus mensosialisasikan atau mengkampanyekan pada masyarakat, mengedukasi warga sekolah dan pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, tentu saja kemudian menyediakan sarana prasarana, mengkoordinasikan bagaimana nanti bentuk penanganan, memfasilitasi proses rujukan, memantau penanganannya, dan juga ada pemantauan berkala dan pemberian rekomendasi kepada kepala sekolah. Ini Bapak Ibu perlu kita pahami tahapan atau alurnya dalam penanganan dugaan pelanggaran. Pertama, kita akan menerima dulu laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, di kolom yang kedua ini, ya, nanti akan kita identifikasi apakah pelanggarnya ini murid, guru, ataukah tenaga kependidikan selain pendidik. Lalu, jika pelanggarnya kepala sekolah, ya, ini secara khusus, jadi selanjutnya dari Bapak Ibu, kalau murid, guru, dan tenaga kependidikan ditindaklanjuti dulu oleh sekolah. Lalu sekolah menerima laporan dan direspon. Kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi laporan atau temuan pelanggaran tersebut. Bila pelanggaran ini mengenai tata tertib atau
etik, maka ditangani pelanggarannya. Kemudian baru disusunlah kesimpulan dan rekomendasinya. Namun, Bapak Ibu, tadi kan ada identifikasi di langkah ketiga. Kalau pelanggarannya itu tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tentu saja akan kita langsungkan pelaporan ini kepada Pokja. Ya. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan orang tua, wali murid. Nah, kalau pelanggaran itu dilakukan oleh kepala sekolah, ini langsung tindak lanjutnya oleh Pokja. Demikian ya, Bapak Ibu, bisa kita lihat alurnya. Oke. Jadi nanti di ujung di langkah nomor 7 akan memfasilitasi pendampingan berupa pertama konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan layanan pendampingan sesuai kebutuhan. Ini alurnya. Bapak Ibu, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman ini sudah ada perundang-undangannya, dan kita akan lihat, akan kita kaji bersama bagaimana pedomannya. Karena tentu saja kita harus segera mengaplikasikan, mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Ada pedomannya, Bapak dan Ibu. Pedomannya tentang budaya sekolah aman dan nyaman ini yaitu Kemendikdasmen nomor 17 tahun 2026. Pedoman ini tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya untuk menyediakan langkah yang aplikatif, artinya gampang dilakukan ya. Jadi kemudian juga harus kontekstual dalam penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman sesuai dengan lingkungan atau keadaan di sekolah masing-masing. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Ini ada satu gambar tentang konsep budaya aman dan nyaman. Di sini kita lihat paling atas yang warna kuning ini ada pelibatan yang tadi partisipasi dari segala unsur ya Bapak Ibu. Tentu saja tujuan nanti pelibatan ini juga tentu untuk mencapai tujuan dari budaya aman dan nyaman tadi, itu lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh anggota atau warga sekolah. Nah, tadi saya juga sudah memaparkan bahwa ini ada 4 aspek dari budaya aman dan nyaman tadi. Ya. Kemudian ini harus dikelola atau diedukasi juga peran dari anggota sekolah. Lalu tentu di sini di yang paling kanan ada respon dan penanganan pelanggaran, tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini juga asasnya yang 9 macam tadi sudah kita bahas di slide yang sebelumnya juga. Bagaimana asas ini harus kita laksanakan. Saya ingatkan kembali, harus humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, diskriminatif, inklusif, berkeadilan, dan kesetaraan gender, artinya tidak ada diskualifikasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian harmonis dan berkelanjutan. Bapak Ibu, bagaimana sekarang aplikasinya di sekolah? Saya akan membahas Bapak Ibu. Aspek yang pertama ternyata ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagi warga sekolah untuk menjalankan ibadah dan menunjukkan identitas sesuai agamanya masing-masing. Seperti apa kita lakukan di sekolah? Pertama, Bapak Ibu harus menyediakan waktu untuk seluruh warga sekolah dalam melaksanakan ibadah. Kemudian juga perlu ada keleluasaan menggunakan atribut keagamaan.
Kemudian itu saja, ini yang pokok juga, tidak ada paksaan, tekanan atau intimidasi terkait pilihan agama, percayaan, ajaran, dan tata cara beribadah di sekolah. Kemudian yang kedua, yang harus kita terapkan tentang penguatan nilai spiritual yang menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Bapak Ibu, jadi kalau kita mengaplikasikannya di sekolah melalui bagaimana? Kalau yang nomor dua ini adalah mengintegrasikan nilai toleransi dan saling menghormati. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu kita selenggarakan kegiatan lintas agama agar numbuhlah sama dan rasa persaudaraan. Dan jangan lupa ini pasti sudah dilakukan sehari-hari di sekolah, membiasakan berdoa, Bapak Ibu. Namun berdoanya harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu yang ketiga, untuk pemenuhan kebutuhan spiritual ini adalah menyediakan sarana dan ruang tempat ibadah yang layak, mudah diakses dan inklusif. Bagaimana ini diterapkan di sekolah? Pertama adalah kita perlu menyediakan ruang ibadah. Yang kedua, kita kelola bagaimana penggunaan di ruang ibadah itu. Lalu tentu saja pastikan keamanan dari ruang ibadah ini dari pertama, risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Jangan sampai disalahgunakan. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga harus standar sarana prasarana. Tahan terhadap kerusakan. Lalu ruangan kelas itu juga nah, lalu tidak lupa juga kita perlu menyediakan, dan ini sangat penting, sanitasi dasar, contohnya toilet, Bapak Ibu. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan gender, kalau bisa dipisah antara laki-laki dan perempuan, karena tentu agak beda ya. Kemudian peruntukan bagi ini yang make toilet ini dewasa atau anak. Kemudian tidak lupa juga ada ruang terbuka hijau supaya mendukung proses pembelajaran dan juga fungsi dari ekologis. Penting sekali kita bayangkan kalau ruangan atau lingkungan sekolah kita itu ada ruang terbuka hijaunya. Alangkah nyamannya, adem, tidak panas, tidak terik ya. Lalu ketiga, Pak Ibu, kandungan fisik ini adalah pengkondisian lingkungan sekolah yang mendukung pola hidup sehat dan bersih. Seperti apa, Bapak Ibu? Mari kita lihat bagaimana penerapan dari nomor 3 ini. Pertama tadi, menyediakan fasilitas sanitasi dasar, yaitu mesti bersih ya dan berfungsi. Tentu saja selain toilet juga ada tempat cuci tangan, ada air bersih. Kemudian juga kita harus mendukung pada kesehatan diri dan tubuh di seluruh anggota sekolah. Misalnya kalau untuk perempuan nih Bapak Ibu di sekolah, sekolah perlu menyiapkan pembalut atau rok ganti. Lalu juga melibatkan semua untuk kegiatan kebersihan dan kesehatan. Bapak Ibu di sekolah pasti sudah ada piket supaya anak-anak terbiasa bertanggung jawab terhadap kebersihan paling tidak di kelasnya. Lalu yang belum Jumat bersih mungkin bisa dibudayakan kembali. Jangan lupa juga ada senam ya. Kita sudah punya senam anak Indonesia hebat. Lalu juga jangan lupa ada larangan merokok untuk seluruh warga Bapak Ibu. Entah itu guru, kemudian tata usahanya,
siswanya, kepala sekolahnya, bahkan tamu yang berkunjung, supaya lingkungannya betul-betul eh, terbebas dari asap rokok. Yang keempat, tentang pelindungan fisik ini, bagaimana mengkondisikan lingkungan sekolah yang meminimalkan area risiko, ya, baik tidak aman maupun tidak nyaman. Apa ini, Bapak Ibu? Kita harus tahu atau harus peduli tentang area gelap. Kalau bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Area gelap atau tersembunyi, karena ini disinyalir akan rawan terjadinya perundungan. Jadi kita betul-betul harus eh, peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Lalu juga menyediakan area pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan. Memastikan perabotnya itu aman, tidak membahayakan dan nyaman. Lalu juga perlu memasang penanda. Misalnya untuk area-area berisiko kita harus pasang penanda. Seperti apa? Pokoknya ada penandanya. Yang kelima, penguatan sistem keamanan yang mampu mencegah potensi gangguan keamanan. Adanya petugas keamanan. Tentu selain profesional, petugas keamanan ini diharapkan juga ramah terhadap. Namun ini juga jangan disalahgunakan, ya. Jadi nanti ada juga laporan ketidaknyamanan anak karena mungkin saking ramahnya jadi berlebihan sampai ada bentuk-bentuk yang kurang menyenangkan sehingga anak-anak merasa terganggu. Lalu memiliki akses masuk. Jadi gerbangnya itu, gerbang sekolah misalnya ya, harus punya akses yang mudah dilalui dan juga terawat. Lalu kalau perlu kita juga punya CCTV Bapak Ibu, sehingga penerapan pengamanan juga untuk kondisi-kondisi darurat. Jangan lupa kita juga selalu menyediakan, memeriksa, dan memelihara. Inilah perlindungan fisik sebagai aspek budaya sekolah aman dan nyaman yang kedua. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang ketiga. Nah, ini dia Bapak Ibu, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial kultural. Yang pertama, di dalam kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial kultural ini, pemberian kesempatan setara untuk berpendapat, berekspresi, dan juga mengembangkan bakat dan minat tanpa membedakan latar belakang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menerapkannya di sekolah? Kita menyediakan forum diskusi, ya, musyawarah, kegiatan kreatif yang aman dan terbuka bagi warga sekolah. Kemudian juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap murid kita untuk mengembangkan bakat stamina sesuai dengan ketertarikannya. Lalu ada kegiatan juga untuk mengembangkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan tanpa diskriminatif. Lalu kita mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah terbiasa menyusun kesepakatan kelas. Yang belum, silahkan dilakukan. Dan kesepakatan kelas ini harus melibatkan seluruh murid secara aktif. Sehingga mereka itu diberi kesempatan yang sama. Kemudian juga untuk pemilihan pengurus kelas. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama ke setiap murid kita. Yang kedua, penguatan dukungan psikologis dan sosial bagi warga sekolah dalam mengelola emosi, daya tahan mental, beradaptasi, kemampuan beradaptasi. Bapak Ibu semua, ini penerapannya seperti apa di sekolah? Tentu saja dengan memperkuat peran guru BK.
Lalu memperkuat juga peran guru mapel, memperkuat peran wali kelas. Dan sekarang ini selain wali kelas ada juga guru wali. Untuk apa? Untuk mendampingi psikososial dan juga kalau bisa atau kalau mampu sekolah juga bisa menyiapkan konselor atau psikolog yang profesional. Bapak Ibu, karena guru BK di masing-masing sekolah ini kurang, maka pemerintah itu sekarang mengharuskan adanya guru wali. Sebetulnya ini untuk membantu peran dari guru BK yang rata-rata di sekolah itu kurang ataupun bahkan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah tautan ya, untuk nanti Bapak Ibu buka sendiri. Bagaimana kita bisa memperkuat peran ini? Tentu saja harus didasari juga dengan ilmunya Bapak Ibu. Ya, yaitu tentang 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal atau mendengar tentang ini, supaya kita bisa memberikan penguatan dukungan psikologis ini Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana 7 jurus BK hebat ini bisa kita terapkan di sekolah. Nah Bapak Ibu, ini adalah ketujuh jurus BK hebat. Pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Apa ya ini jurus-jurusnya seperti apa Bapak Ibu? Mari kita lihat lagi atau review kembali bagaimana kita bisa melaksanakan ketujuh jurus BK hebat ini. Karena tidak hanya harus dikuasai oleh seorang guru BK, tapi oleh seluruh guru di sekolah. Baik itu wali kelas, kemudian guru wali, dan yang lain. Mari kita simak Bapak Ibu jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, untuk dapat melakukan jurus yang pertama ini, Bapak Ibu, harus ada 3 konsep yang perlu dipahami. Nah, di dalam link yang tadi sebelum slide ini, saya sudah unggah tadi ya, sudah siapkan. Nah, Bapak Ibu di sana tuh lengkap Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa harus menyampaikannya kepada para murid. Nah, namun sebelum itu kita harus pahami dulu konsepnya untuk bisa kenal potensi para siswa. Yang pertama yaitu kita harus tahu tentang kecerdasan menyebut. Apa sih kecerdasan itu Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ada seorang ahli, Howard Gardner, menyampaikan ada 9 kecerdasan. Ya. Dan beliau juga menyampaikan setiap individu itu sebetulnya memiliki kecerdasan-kecerdasan ini Bapak Ibu. Namun, manakah yang lebih dominan? Ke-9 kecerdasan ini yang pertama, Bapak Ibu, adalah cerdas visual dan spasial. Lalu, yang kedua, cerdas linguistik verbal. Yang ketiga, cerdas interpersonal. Kemudian, cerdas intrapersonal. Cerdas kinestetik. Cerdas naturalistik, cerdas logika matematika, dan cerdas moral eksistensialis. Bapak Ibu tentu saja harus memperdalam ini. Dan ini ada di dalam modul jurus ke-1 kenali potensi. Ini saya cuman memaparkan gambaran umumnya dulu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua apalagi yang harus kita pahami? Gaya belajar Bapak Ibu.
Jadi setiap siswa itu punya gaya belajarnya sendiri-sendiri. Walaupun ketiganya ini dimiliki, tapi yang paling dominannya apa? Apakah siswa kita itu kinestetik, visual, atau auditori? Dan yang terakhir, kita juga harus kenal minat dan bakat. Bakat itu biasanya diawali dengan minat dulu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mencari bakat seseorang itu mudah sebetulnya, Bapak Ibu. Kenali dulu, dia senangnya apa. Nah, setelah senangnya apa, misalnya dalam seni atau dalam olahraga atau dalam sains ya Bapak Ibu. Kemudian latihkan beberapa saat. Jika dia memang bagus ketika sudah dilatih beberapa saat, itulah bakatnya. Gitu. Jadi mudah sekali untuk mengenal minat dan bakat sebetulnya Bapak Ibu. Dan di dalam jurus ke-1 ini juga ada beberapa apa semacam pertanyaan ya dan juga beberapa hal yang bisa mengungkapkan ketiga hal ini Bapak Ibu. Jadi tentu saja Bapak Ibu harus membuka dan mempelajari lebih jauh. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini adalah tentang bagaimana mengelola emosi. Ada 6 konsep yang perlu kita pahami dulu ketika kita mau memberikan jurus kelola emosi. Yang pertama adalah konsep sel. Sel itu apa, Bapak Ibu? Sebelahnya ada ini social and emotional learning. Jadi, dan juga ada 5 kompetensi dari sel. Pertama, harus menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi, dan juga peduli sosial. Inilah 5 kompetensi sel. Yang kedua, kita mesti paham apa? MC2 ya, dalam pembelajaran sel. Apa itu Bapak Ibu? E-nya itu empati, M-nya mindfulness, C-nya compassion. Apa itu compassion? Bela rasa Bapak Ibu. Jadi seorang individu itu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress. Artinya tekanan pribadi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian juga ada critical inquiry. Jadi artinya kita harus bisa punya kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan juga mencari pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu, Bapak Ibu, ini kolaborasi saya kira sudah paham ya bagaimana kita harus bisa kerjasama dengan seluruh unsur yang ada di sekolah, baik itu guru BK maupun wali kelas, juga guru wali harus berkolaborasi. Kemudian yang keempat ini adalah kompetensi self-awareness dengan peta emosi. Bapak Ibu, mungkin kita gimana sih memanage apa yang kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan happy ya. Happy itu gembira, sad, sedih, angry, marah, ya. Scared. Apa ya scared itu? Ketakutan, ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu. Kemudian apakah ketika itu emosi kita tender, ya. Tender itu kita bisa menawarkan ke orang lain, itu bantuan atau kerjasama. Ataukah kita sedang excited Bapak Ibu? Apa itu excited ya? Apa ya? Bergairah Bapak Ibu. Atau sangat excited itu kita benar-benar bergairah akan sesuatu hal. Senang gitu ya. Lalu yang kelima ada set management. Kemudian bagaimana kita juga harus memiliki kompetensi untuk membuat sebuah keputusan. Inilah jurus yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini jurus yang ketiga, Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Apa itu, Bapak Ibu? Nah, yang harus kita pahami pertama daya lenting. Yang kedua pola pikir bertumbuh. Dan yang ketiga ordinary magic. Apa itu daya lenting Bapak Ibu? Ini kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan atau setelah menghadapi kesulitan.
Untuk grow mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan itu bukan bawaan dari lahir, Bapak Ibu, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang baik, dan juga dukungan dari orang lain. Lalu ada ordinary magic, apa itu ya Bapak Ibu? Adalah kemampuan bawaan dan proses adaptasi yang umum pada manusia yang memungkinkan individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan. Jadi sebetulnya setiap kita individu memiliki ini Bapak Ibu. Sudah dibawa, jadi bawaan bagaimana kita beradaptasi. Kita lanjutkan jurus keempat, karena masih ada eh, 4 jurus lagi ya Bapak Ibu. Yaitu jaga konsistensi. Bagaimana kita bisa melakukan jurus yang keempat ini? Yang pertama kita harus memahami dulu kesadaran internal sebagai kondisi dalam sebuah kebiasaan yang positif. Gimana sih kita memiliki ini Bapak Ibu? Kita bisa menerapkan pada diri sendiri maupun kepada murid kita. Coba pilih 2 kebiasaan kecil yang ingin kita bangun selama 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan itu harus dilakukan, walaupun kita tidak tahu apa itu manfaatnya. Lalu satu lagi, kegiatan yang ingin dilakukan, karena tahu manfaatnya. Nah ini, kita dengan melakukan kebiasaan kecil ini, Bapak Ibu. Sebetulnya secara fitrah ini Bapak Ibu, setiap kita, setiap murid, pada dasarnya senang belajar. Senang bersosialisasi, senang melakukan kebiasaan dan hal-hal positif yang lain. Tapi mengapa ya ada murid yang males belajar dan juga eh, melakukan hal-hal yang kurang kita inginkan gitu Bapak Ibu. Sebetulnya mereka ini perlu kita klik tombolnya Bapak Ibu. Ini ada tombol ajaib, ada 5 Bapak Ibu. Kalau kita klik biasanya semua fitrahnya itu kembali. Makanya tombol ini yang pertama kita motivasi, kesenangannya apa sih? Ya, sebuah kegiatan misalnya harus sesuai kesenangan. Ada kebanggaan. Lalu anak itu harus ada keinginan tahu apa sih ini gitu. Terus dia harus paham manfaatnya dan juga menjadi tantangan buat dia. Itulah tombol-tombol motivasi internal. Kemudian yang ketiga, juga zona motivasi dan zona inspirasi. Sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kita mengarah kepada bukan hanya memberikan dorongan atau motivasi. Jadilah kita sebagai inspirator. Sehingga anak-anak itu terinspirasi dengan perilaku kita, dengan komunikasi kita, dengan bahasa kita, dengan prestasi kita, atau dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang kita lakukan, sehingga mereka terinspirasi. Jadi jangan cuma dorong-dorong terus, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada yang keempat, ini habit loop. Apa itu? Jadi sebuah kebiasaan itu bisa terbentuk dan bagaimana memutus kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu. Ini ada siklus. Siklusnya ada 4, Bapak Ibu. Kita kenali clue-nya apa sih, isyaratnya apa. Kemudian siklu ini menjadi jelas ya, dibuat jelas lah Bapak Ibu. Kemudian keinginan itu menjadikan kebiasaan yang menarik, reward. Buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Lalu juga ada kemudahan. Kebiasaan itu mesti mudah dilakukan. Ini kita akan menciptakan habit untuk kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yang kelima, prinsip dan sistem membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran agar terbiasa Bapak Ibu dan itu tidak gampang hilang, maka kita harus mengemas perubahan yang ekstrim. Misalnya kita tuh ingin melakukan kebiasaan lari 1 kilo atau 5 kilo dalam sehari.
Jangan dulu seperti itu, Bapak Ibu. Kita kecil-kecil dulu, supaya nanti ada automatic habit. Jadi kebiasaan kecil itu kita akan eh, progresnya itu konsisten untuk waktu yang lama. Kalau ujuk-ujuk besar, itu kita kaget. Dan mungkin juga besok anak kecapean nggak jadi lari lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih. Lalu jurus yang kelima, kita lihat di sini jurus yang kelima, jalin koneksi. Apa itu Bapak Ibu? Nah, komunikasi empatik dengan mendengarkan aktif. Jadi kita itu Bapak Ibu, kalau kita mendengar, ya harus aktif. Supaya keaktifan itu bagaimana? Harus fokus. Apa sih ini? Di mana? Bagaimana? Itu kita aktif. Tapi kalau pasif ini, kita jadi tidak akan terjalin hubungannya kalau pasif ya. Tapi kalau aktif, kita fokus. Orang itu lagi bicara apa nih? Di mana? Bagaimana? Seperti itu ya. Lalu yang kedua, prinsip koneksi sebelum koreksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan menjadi so tahu. Jadi sebelum kita so tahu, Bapak Ibu, kita harus jadi detektif dulu agar bisa memahami dan mendalami setiap apa yang diungkapkan oleh orang yang sedang konsultasi kepada kita. Ini ada strategi, Bapak Ibu mungkin pernah mengenal dulu tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah kita menstabilkan dulu identitas. Ketika seseorang curhat ke kita, ya. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa setiap orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu bukan merupakan identitas mereka, Bapak Ibu. Lalu yang kita dasarkanlah dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Kita perlu menanyakan keyakinan kepada seseorang, apa nilai mereka tentang permasalahan itu. Bagaimana tindakan mereka itu bertentangan dengan keyakinan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Lalu yang ketiga, prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Bapak Ibu, kita dengan mempelajari 7 jurus BK hebat ini, jadi kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Oke. Kemudian prinsip-prinsip pendekatan konseling realita, Bapak Ibu, ini memudahkan untuk seluruh guru maupun yang lainnya, yang non BK, gitu ya, agar kita melakukan pendekatan konseling realita. Fokusnya itu bagaimana seorang individu itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini jurus yang keenam ya. 2 lagi ya, Bapak Ibu. Bangun kolaborasi. Maksudnya gimana nih, Bapak Ibu? Kita harus memanfaatkan ya kolaborasi dengan setiap orang di sekolah ya, agar apa yang kita lakukan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat ya. Identifikasi dulu permasalahan murid kita ya. Kemudian mekanisme kolaborasi itu bagaimana mekanismenya? Penyelesaiannya seperti apa? Ada strategi melibatkan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang kita butuhkan untuk penyelesaian masalah murid. Nah, terakhir Bapak Ibu, jurus ke-7 menata situasi. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Analisis dulu 5 unsur dari berpikir sistem. Gimana sih berpikir sistem itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah resources, itu tentang sumber dayanya seperti apa, bahan, kapasitas, kemampuan daya. Kemudian yang kedua adalah role-nya. Kita tuh berperan dan fungsinya seperti apa. Relationnya hubungan antar peran dan kerjasama. Rule yaitu aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Dan nanti ada hasil atau dampak.
Bapak Ibu, kita yang kedua dari jurus yang ketujuh ini harus mengenali dulu ancaman, kerentanan, dan kapasitas agar kita mengurangi resiko ketika kita akan melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengkombinasikan prinsip berpikir sistem dengan prinsip pengurangan risiko. Jadi, 5 unsur berpikir sistem ini yang harus kita lihat dulu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini lanjutannya, Bapak Ibu. Tadi kan aspek yang ketiga itu tentang kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial-kultural. Tadi 7 jurus BK hebatnya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang kedua adalah penguatan dukungan psikologis dan sosial bagi warga sekolah. Ini ya Bapak Ibu, jadi kita perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses. Kemudian yang ketiga ini penguatan lingkungan inklusif dan menghargai keberagaman. Bapak Ibu, inklusif itu kita harus lakukan tanpa memandang identitas sosial, ekonomi, maupun ada kelompok-kelompok ini jangan dibiarkan. Ada geng kubu ya, atau juga kita memberikan kesempatan yang setara untuk berpendapat. Lalu di sini membentuk pengurusan kelas maupun organisasi sekolah di sekolah kita masing-masing tidak berdasarkan pelabelan identitas. Ya. Yang keempat, penguatan hubungan antar warga yang setara, yang saling menghormati. Seperti apa penerapannya Bapak Ibu di sekolah? Jadi Bapak Ibu, untuk bisa menguatkan hubungan antar warga sekolah ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kita biasakan senyum, sapa, salam ketika berpapasan atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu mengucapkan permisi, terima kasih, tolong, maaf dalam interaksi dengan warga sekolah. Ternyata hal ini sebetulnya sudah dilakukan ya Bapak Ibu di sekolah. Hanya mungkin sekarang kita kuatkan kembali, kita implementasikan kembali di sekolah agar kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial kultural dari para siswa ini menjadi bisa dilaksanakan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Aspek dari budaya aman dan nyaman di sekolah yang keempat adalah keadaban dan keamanan digital. Seperti apa Bapak Ibu? Mari kita simak bersama. Pertama adalah menerapkan kebiasaan adab dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Bapak Ibu perlu mengedukasi ya. Anak-anak itu sering menggunakan gawai, laptop ya, dan juga media sosial yang lainnya. Coba kita bahaskan mereka dari judi online, pornografi, kekerasan, konten negatif, dan juga yang mengarah kepada perilaku yang menyimpang. Juga kita edukasi anak-anak untuk menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian juga tanpa ada ujaran kebencian, ancaman, perundungan siber maupun pelecehan. Kita juga perlu mengedukasi penggunaan dari digital dan media sosial ini agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, menguatkan literasi digital. Jadi ini mungkin perlu dijadwal secara rutin, mengedukasi jenis dan dampak dari bagaimana sih ujaran kebencian ini. Dampaknya seperti apa. Mereka perlu tahu, mungkin mereka nggak tahu. Perundungan daring, bagaimana juga dengan penyebaran hoax ya. Kemudian juga disesuaikan tentu saja dengan usia dan kedewasaan murid kita. Ini perlu Bapak Ibu karena tidak terlepas anak-anak kita dari dunia digital ini. Lalu yang ketiga, pelindungan data pribadi. Jadi Bapak Ibu perlu mengedukasi ya, yang dimaksud dengan menyebarkan perluasan data pembelajaran atau data pribadi. Ini misalnya data nilai ujian sistem murid ya.
Ini perlu dilindungi Bapak Ibu. Mungkin ada anak-anak kita yang tidak suka nilai ujiannya diketahui oleh temannya. Begitu juga dengan data. Data muridkah itu? Data guru. Tidak sembarangan kita menyebarluaskan. Tapi bisa kita sampaikan memang kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya. Memiliki media penyimpanan data pribadi untuk warga sekolah yang aman secara digital. Ya. Kemudian juga kita juga secara etis dan bertanggung jawab tentunya untuk kebutuhan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini tentang materi. Demikian, Bapak pembawa acara dipersilahkan. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih banyak tentang pemaparannya yang sangat mendalam, jelas, sampai komplit sekali, dan kita beri reaksi buat ibu narasumber akan semuanya. Dan untuk para bapak ibu peserta webinar hari ini yang hadir, untuk yang pertama tadi sudah beres pemaparannya, dan kita ucapkan salut sekali di mana materi tentang kita, di mana untuk menjadikan sekolah yang aman, nyaman, dan layak. Di sana sangat diperdalam sekali, bahkan juga bagaimana Bapak Ibu ingin mendalami, pedomannya juga sudah jelas ditulis di sana dalam No 17 tahun 2026. Bahkan juga oleh Ibu narasumber juga diberikan juga beberapa jurus-jurus yang sangat jatuh sekali yang untuk mendukung pelaksanaan sekolah yang aman, nyaman, dan layak, aman buat semua keluarga besar yang ada di sekolah, sehingga tujuan yang diharapkan di satuan pendidikan masing-masing bisa tercapai secara khususnya dan secara umumnya dunia pendidikan kita semakin meningkat lagi. Ya Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua saya buka dengan pertanyaan. Untuk sesi satu saya buka 3 orang dulu pertanyaan. Ada yang sudah resign. Yang pertama dari Bapak Abdul Hakim. Ya. Yang kedua, yang pertama dari Bapak Abdul Hakim. Yang kedua ada, kalau tidak ada, kita buka dulu aja dari Bapak Abdul Hakim. Silakan Bapak Abdul Hakim untuk memulai pertanyaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Eh, Tadi yang sudah disampaikan sangat sekali ya. Akan tetapi masih ada yang menurut saya mengganjal gitu. Karena ketika pembelajaran di kelas itu kita sudah memaksimalkan mungkin. Akan tetapi ketika diri cek dan apa namanya di hari berikutnya ternyata materi yang hari ini mereka banyak yang tidak ingat lagi gitu. Sudah dipaksakan pun mereka besoknya pasti lupa lagi gitu. Nah, bagaimana caranya kita mensinergikan antara pihak sekolah dengan orang tua? Sementara di sekolah sekarang di sekolah ini kita terbatas ketemu dengan orang tua gitu ya, sehingga untuk apa namanya untuk memadukan antara visi misi sekolah dengan orang tua itu agak sulit gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ini pengalaman saya. Ketika sampai ke rumah, pasti anak itu bukan belajar ke gadget gitu. Nah, ini perlu adanya sinergitas antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, bagaimana caranya ini untuk membangun sinergitas sekolah dengan orang tua? Mungkin itu aja yang dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hakim dari mana Pak? Dari SMP 2 Megamendung, Bapak. SMPN 2 Megamendung. Untuk yang desain kedua tadi ada Bu Siti Maesaro. Cuma langsung aja satu-satu aja langsung ya Bu Rizky.
Mangga. Ya, Bu Rizky, untuk yang pertama tadi dari Bapak Abdul Hakim dari SMP Negeri 2 Megamendung, ya, ini pemilik daerah Puncak, daerah Macet. Ada masukannya tadi tentang bagaimana mensinergikan sekolah dan orang tua ini menyatukan, terutama dalam pembicaraan. Salah satunya yaitu dengan visi misi sekolah biar nanti tujuan yang diharapkan tercapai. Sedangkan pertemuan dengan orang tua katanya waktunya terbatas. Nah, bagaimana nih jurus-jurus itu dari Pak Ibu Rizky? Untuk Ibu Siti Maisal siap-siap setelah nanti jawaban dari Ibu ini dilanjut sama Ibu Siti Maisal. Silakan Ibu Rizky. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat bertemu kembali Pak Abdul Hakim dengan saya. Alhamdulillah, walaupun di dunia maya ya Pak Abdul Hakim. Betul sekali Pak Abdul Hakim. Anak-anak sekarang itu tidak lepas daripada gadgetnya. Tidak di mana-mana Bapak Ibu. Ya, baik itu anak yang masih kecil maupun anak yang sudah besar, mereka selalu dengan gadgetnya. Tentu ini perlu kolaborasi yang baik dengan sekolah maupun dengan orang tua. Bagaimana caranya? Makanya ya, tadi Pak Abdul Hakim mengungkapkan saya sudah sekian kali atau misalnya sudah berusaha dengan seefektif mungkin untuk mengajar yang terbaik di sekolah. Hari ini mungkin ingat anak-anak itu. Besok ditanya udah lupa lagi. Karena mereka itu di rumahnya disinyalir atau diduga ya oleh Pak Abdul Hakim hanya bermain gadget tadi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, inilah butuh parenting Bapak Ibu. Jadi orang tua itu perlu juga pemahaman bagaimana mengedukasi para putra-putrinya di rumah. Sehingga itu sejalan dengan harapan dan tujuan sekolah. Agar anak-anak itu bisa memanage waktu, Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengatur waktunya sendiri antara waktu belajar, waktu bermain gadget, waktu bermain, waktu beribadah, waktu memelihara diri sendiri, dan juga Nah, waktu-waktu yang lainnya. Inilah makanya dibutuhkan mungkin ada pertemuan-pertemuan antara orang tua dengan pihak sekolah. Khususnya mereka perlu juga kegiatan parenting tadi Bapak Ibu. Karena mungkin orang tua ini karena kesibukannya masing-masing dan juga mungkin kebelumtahuan bagaimana sih mereka mengajar atau membimbing anak-anaknya di rumah agar sejalan juga dengan apa yang diharapkan di sekolah, itu perlu parenting tadi Bapak Ibu. Jadi memang perlu dibutuhkan kolaborasi. Karena kalau kita saja di sekolah yang sangat eh, terus-menerus memberikan ini dan itu kepada para siswa, tapi tidak ada dukungan dari pihak orang tua di rumah. Sehingga perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan positif itu menjadi tidak bisa direalisasi ketika mereka sudah sampai rumah. Karena di rumah adalah penguasanya anak itu atau murid kita itu. Bapak ibunya tidak bisa apa-apa. Mungkin banyak yang seperti itu. Makanya ke depan mungkin Bapak Ibu perlu melakukan parenting khusus orang tua bagaimana mengedukasi manajemen waktu antara sekolah, belajar maupun baik di rumah maupun di sekolah. Begitu juga dengan kelakuan-kelakuan yang lainnya. Demikian barangkali Bapak Abdul Hakim, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, walaupun nanti tentu saja kita harus mencari kembali bagaimana sebuah strategi yang sangat efektif agar antara orang tua dan pihak sekolah bisa kerjasama. Jadi bukan frekuensi di sini Bapak Ibu yang terpenting,
tapi bagaimana dari kualitasnya itu sendiri. Ya. Tidak harus kita bertemu selalu dengan para orang tua kan. Yang penting kita di suatu pertemuan tertentu, beberapa pertemuan, yang penting pertemuan itu berkualitas dan langsung menukik kepada tujuan utama kita tentang bagaimana kita bisa memberikan edukasi melalui parenting tadi, bagaimana para orang tua di rumah untuk juga mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga anak-anak bisa mengelola waktu dengan sangat baik. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana Bapak Abdul Hakim? Ada tambahan atau mungkin dari peserta yang lain jika ada yang mau menambahkan, mau menanggapi? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Cukup ya, Pak Abdul Hakim. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kedua dari Bu Siti Maesarah, masih ada Bu Siti Maesarah? Tadi yang sudah angkat tangan kedua setelah Pak Abdul Hakim. Kalau Bu Siti Maesarah, kalau tidak ada langsung ke Pak Sidik. Sidik, Pak Sidik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Sidik dari mana? Saya dari Aceh Selatan, Pak. Dari Aceh Selatan. Ya, Pak Sidik, silakan mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan. Eh, izin untuk menambahkan sedikit, Pak. Oh, menambahkan ya. Silakan Pak Sidik, Ya. maka. Eh, apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas, Pak. Jelas, silakan. Oh, terima kasih, Pak. Eh, memang sebagaimana kita ketahui, Pak, tanggung jawab pendidikan itu kan ada 3. Yang pertama di sekolah ada guru, setelah itu ada lingkungan masyarakat dan orang tua, Pak. Ya. Ya, artinya ketiga komponen ini harus sinergis satu sama lain. Cuma untuk memudahkan sinergitas, tentunya perlu upaya-upaya seperti membuat grup antara grup WA misalnya, supaya tetap terjalin komunikasi yang efektif seperti itu dengan orang tua siswa atau dengan masyarakat seperti itu. Sehingga media-media seperti ini akan memudahkan komunikasi seperti itu. Ya. Sehingga tersampaikan informasi itu dalam detik itu juga. Ya. Apapun yang terjadi, misalnya anak tidak buat tugas, bisa disampaikan melalui grup tersebut. Sehingga tidak perlu datang ke sekolah dan menyampaikan seperti itu. Sehingga mengefisiensi waktu, namun tidak mengurangi efektivitasnya seperti itu. Saya kira itu saja Pak menurut saya yang perlu dilakukan di sekolah supaya untuk memudahkan guru dan seluruh seluruh guru seperti itu termasuk kepala sekolah dalam menginformasikan kondisi dan situasi peserta didik terhadap orang tua, terhadap masyarakat seperti itu, sehingga ada semacam preventif seperti itu Pak, sehingga jika ada kejadian-kejadian yang dianggap memang itu akan menimbulkan hal negatif bisa dicegah secepatnya seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pak Sidik yang sudah menanggapi serta menambahkan jawaban dari Ibu narasumber Rizky untuk pertanyaan dari Pak Abdul Hakim. Ya, intinya yang penting adalah komunikasi, itu yang paling penting. Yang seperti tadi kata Ibu Rizky juga, referensi itu tidak utama, tapi yang penting adalah kualitas daripada komunikasi di antara beberapa pihak. Dan kata Pak Sidik, semuanya, baik guru, masyarakat, terutama orang tua, jangan sampai terlepas dari komunikasi, terutama mencari informasi-informasi daripada anak yang sudah diputar ke pihak sekolah. Itu dari Pak Sidik atas tambahannya, terima kasih banyak. Terima kasih juga dari Bu Rizky yang sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Abdul Hakim. Pertanyaan kedua tadi yang mengacungkan tangan, Bu Siti Maesarah. Bu Siti masih ada? Bu Siti? Jangan lupa juga kepada Bapak Ibu peserta,
melihat di bagian percakapan, di obrolan, ada daftar hadir, jangan lupa untuk mengisinya, link daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Jadi webinar yang hari ini itu bukan yang ke-12, tapi webinar yang ke-13 ya. Jadi yang ke-13. Ada lagi yang mau menanggapi, bertanya, atau menambahkan tentang materi webinar hari ini? Silakan kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta yang hadir hari ini. Silakan. Ada Bapak Ibu. Bu Izgi, apakah ada tambahan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada tambahan lagi, dan tidak ada tanggapan lagi, saya cukupkan hari ini kegiatan webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di lingkungan sekolah masing-masing, meningkatkan dan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan layak. Kita tambahkan ilmu kita pelajari lagi sehingga kita menjadi sempurna sesuai dengan keinginan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga tujuan pemerintah di bidang pendidikan pun tercapai. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber yang hebat, yang sudah memberikan tambahan buat kita semua. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di tanggal 24 April di dalam webinar komunitas belajar pengetahuan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami sebagai pemandu acara dan sebagai perwakilan dari panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.